Simposium Nasional membedah 8 poin pandangan Polri Purnawirawan Prajurit TNI. Kesimpulan, Simposium Nasional ini menunjukkan bahwa terdapat kekhawatiran serius dari masyarakat sipil, khususnya Polri Purnawirawan TNI, terhadap arah demokrasi, hukum, dan tata kelola pemerintahan Indonesia dalam 1 dekade terakhir. 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI merefleksikan: 1. Dekadensi moral dan konstitusional dalam pemerintahan yang berakibat pada menurunnya legitimasi publik terhadap institusi negara. Kedua, penyimpangan kekuasaan oleh aktor negara melalui praktek oligarki, politik dinasti, korupsi struktural, dan pemanfaatan hukum sebagai alat kekuasaan. Ketiga, kemandekan reformasi sektor pertambangan, agraria, dan birokrasi yang semakin memperlebar kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan. Keempat, terjadinya judisialisasi politik yang merusak marwah Mahkamah Konstitusi dan membajak proses demokrasi elektoral. Kelima, politisasi aparat penegak hukum, termasuk Polri yang kehilangan fungsi utama sebagai pelindung masyarakat dan justru menjadi instrumen kekuasaan elit. Keenam, ketimpangan ekonomi dan hilangnya kedaulatan tenaga kerja lokal ditandai dengan masuknya tenaga kerja asing atau tidak secara masif tanpa kontrol ketat. Ketujuh, kegagalan negara dalam menegakkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya menempatkan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedelapan, tergerusnya prinsip deliberatif atau musyawarah mufakat dalam negara hukum digantikan dengan dominasi kekuatan modal dan kekuasaan politik. Rekomendasi umum: 1. Reformasi konstitusi dan sistem demokrasi. 1. Kaji ulang hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengembalikan semangat asli konstitusi yang menekankan musyawarah dan kekeluargaan. 2. Kembangkan format demokrasi deliberatif berbasis partisipasi rakyat, bukan sekadar representasi partai. 3. Laksanakan reformasi komposisi parlemen melalui formula 50/25 yang diwakil partai politik, profesi, dan masyarakat sipil. 2. Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum. A. Lakukan reshuffle terhadap menteri dan pejabat tinggi yang terindikasi korupsi atau loyal terhadap kekuasaan lama. B. Audit menyeluruh kebijakan dan proyek strategis nasional, termasuk IKN, IKWA,
konstitusional oleh DPR sebagai koreksi atas cacat hukum dalam proses pencalonannya maupun atas berbagai fakta perbuatan tercela. 3. Pertambangan sumber daya alam dan reforma agraria. A. Hentikan pertambangan ilegal dan koruptif melalui audit IUP dan perbaikan tata kelola sumber daya alam berbasis partisipasi masyarakat. B. Tertibkan penguasaan lahan (XHGU), sawit dan aset negara yang dikapitalisasi secara tidak sah oleh korporasi besar. C. Tingkatkan perlindungan lingkungan dan masyarakat adat yang terdampak oleh proyek ekstraktif. 4. Reformasi kepolisian. Tempatkan kembali Polri di bawah koordinasi Kemendagri agar fungsi Kamtibnas kembali berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 4. B. Bentuk lembaga pengawas independen terhadap institusi kepolisian. 5. Penertiban politik dinasti dan oligarki lokal. A. Lakukan audit terhadap kepemimpinan daerah yang syarat konflik kepentingan, khususnya pemerintah Kota Medan periode 2021 hingga 2024 dan Pemsu periode 2024 hingga 2029. B. Kaji pemaksulan terhadap kepala daerah yang terindikasi terlibat korupsi melalui mekanisme DPRD, interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. C. Desain ulang regulasi di daerah agar adil dan bebas dari politik dinasti. Rencana tindak lanjut. Langkah strategis dalam jangka 3 sampai 6 bulan. 1. Pembentukan tim advokasi nasional untuk menindaklanjuti tuntutan FPPI TNI ke lembaga-lembaga negara dalam kurung MPR, DPR, MA, KPK, BPK, dan Ombudsman. Kedua, pengajuan judicial review terhadap peraturan pro oligarki yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, publikasi kertas posisi nasional yang mencakup kritik akademik terhadap hasil amandemen Undang-Undang Dasar dan pembajakan konstitusi oleh kekuasaan oligarki. B. Kapital langkah taktis daerah. Jangka waktu 3 bulan. 1. Dorong DPRD Sumut dan Medan untuk menggunakan hak-hak konstitusional terhadap kepala daerah yang terindikasi korupsi. 2. Koordinasi dengan KPK dan BPK untuk mendorong audit menyeluruh proyek-proyek yang dijalankan oleh Gubernur periode 2024-2029. 3. Mendorong pengawasan masyarakat sipil terhadap proyek PSN, ketambangan dan penggunaan tanah XHGU di Sumatera Utara. C. Kapital langkah jangka panjang 6 sampai 12 bulan. 1. Desain legalisasi alternatif untuk A. Pelarangan politik dinasti. B. Reformasi kepolisian. C. Penataan ulang struktur MPR dan sistem pemilu. Kedua, penguatan forum rakyat dan musyawarah nasional deliberatif sebagai basis demokrasi agraria.
konstitusi yang disebarluaskan melalui jaringan akademisi, tokoh agama, mahasiswa, guru, dan petani. Penutup, simposium nasional ini menjadi tonggak penting dalam membangun kesadaran hukum kolektif untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia dari cengkeraman oligarki, politik dinasti, dan kooptasi lembaga-lembaga negara. Tindak lanjut yang sistematis dan kolaboratif harus dengan segera dilakukan demi menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan konstitusi sebagai dasar negara hukum yang sejati. Medan, 27 Juli 2025. Tim Perumus, Dr. Masih Istana ditandatangani, Dr. Marwan Batubara ditandatangani, Rafinal Estos MAP ditandatangani, Khairul Munadi SHMA ditandatangani, Dr. Ardiansah SHMA ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.